Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, tidak ada seorang pun yang ingin diuji. Tidak ada yang berharap kehilangan. Tidak ada yang menginginkan kegagalan. Tidak ada yang berdoa agar hidupnya dipenuhi kesulitan. Namun kenyataannya, ujian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan manusia. Ada ujian dalam bentuk kekurangan, ada ujian dalam bentuk penantian, ada ujian dalam bentuk kehilangan, ada ujian dalam bentuk kekecewaan. Dan seringkali ketika ujian datang, hal pertama yang muncul dalam hati adalah pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi? Mengapa semua hidup terasa begitu berat? Sahabatku, pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi. Bahkan, orang-orang yang beriman pun pernah merasakan kesedihan, kebingungan, dan air mata. Namun seiring berjalannya waktu, ada satu perubahan yang menjadi tanda kedewasaan spiritual, yaitu ketika seseorang mulai tidak hanya melihat rasa sakit dalam ujian, tetapi juga mulai melihat hikmah di baliknya. Ia mulai memahami bahwa tidak semua kesulitan datang untuk menghancurkan, tidak semua kehilangan datang untuk menyakiti, tidak semua penantian datang untuk menyiksa. Kadang Allah mengizinkan sebuah ujian hadir karena ada sesuatu yang ingin Dia ajarkan, ada sesuatu yang ingin Dia bersihkan, ada sesuatu yang ingin Dia persiapkan. Dan ketika hati mulai mampu melihat hikmah di balik ujian, itu bukan sekadar perubahan cara berpikir. Itu adalah tanda bahwa jiwa sedang bertumbuh. Dan seringkali itulah salah satu tanda bahwa rezeki yang lebih besar sedang mendekat. Karena sebelum Allah memperluas rezeki seseorang, seringkali Allah terlebih dahulu memperluas cara pandangnya. Yang pertama, kamu tidak lagi hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Sahabat namun kolbu, ketika ujian datang, kebanyakan manusia akan fokus pada rasa sakitnya, fokus pada apa yang hilang, fokus pada apa yang tidak berjalan sesuai harapan. Dan itu adalah hal yang wajar. Namun ketika hati mulai dewasa, ada perubahan yang perlahan terjadi. Kamu tidak lagi hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi mulai bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini? Pertanyaan ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Karena fokusmu berpindah dari mengeluh menjadi belajar, dari menyerahkan keadaan menjadi mencari pelajaran, dari merasa menjadi korban menjadi pribadi yang bertumbuh. Sahabatku, setiap ujian membawa pesan, setiap kesulitan membawa pelajaran. Dan ketika kamu mulai mencari pelajaran itu, Allah seringkali membuka pemahaman yang sebelumnya tidak terlihat. Kamu mulai memahami bahwa ada hikmah yang tersembunyi di balik setiap ketetapannya. Dan pemahaman seperti inilah yang membuat hati lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, kamu mulai menyadari bahwa ujian membuatmu lebih dekat kepada Allah. Sahabatku, cobalah mengingat kembali masa-masa yang paling berat dalam hidupmu. Mungkin saat kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin saat mengalami kegagalan, mungkin saat merasa tidak memiliki siapa-siapa. Bukankah pada masa-masa seperti itu kamu justru lebih sering berdoa, lebih sering menangis di hadapan Allah, lebih sering mengingatnya, lebih sering berharap kepadanya? Sahabat namun kolbu, kadang Allah mengizinkan ujian hadir bukan untuk menjauhkan kita dari kebahagiaan, tetapi untuk mendekatkan kita kepadanya. Karena saat semuanya berjalan mudah, manusia sering lupa, sering merasa cukup dengan dirinya sendiri, sering merasa mampu tanpa pertolongan Allah. Namun ketika ujian datang, tabir kesombongan itu runtuh, dan hati kembali menyadari betapa besar kebutuhan kita kepada Allah.
Maka ketika kamu mulai melihat bahwa ujian telah membuatmu lebih dekat kepadanya, itu adalah hikmah yang sangat besar. Karena kedekatan dengan Allah adalah rezeki yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Yang ketiga, kamu mulai melihat bahwa ujian membuatmu lebih kuat. Sahabatku, tidak ada orang yang menjadi kuat tanpa pernah menghadapi kesulitan. Tidak ada jiwa yang matang tanpa pernah melalui proses. Dan tidak ada kesabaran yang tumbuh tanpa adanya ujian. Mungkin dulu kamu merasa tidak akan sanggup menghadapi sesuatu, namun ternyata kamu mampu melewatinya. Mungkin dulu kamu merasa hidupmu akan hancur karena suatu kejadian, namun ternyata Allah memberimu kekuatan untuk bangkit. Dan hari ini, ketika melihat ke belakang, kamu menyadari bahwa dirimu tidak lagi sama. Ada keteguhan yang tidak mampu memiliki sebelumnya, yang kamu miliki sebelumnya. Ada kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Ada kekuatan yang tumbuh dari air mata yang pernah jatuh. Sahabat namun kolbu. Inilah salah satu hikmah terbesar dari ujian, bahwa ia tidak hanya menguji kita, tetapi juga membentuk kita. Membentuk hati yang lebih kuat, membentuk jiwa yang lebih sabar, membentuk pribadi yang lebih bijaksana, dan seringkali Allah membentuk seseorang terlebih dahulu sebelum memberikan amanah dan rezeki yang lebih besar. Karena nikmat yang besar membutuhkan hati yang kuat untuk menjaganya. Sahabat namun kolbu, jika hari ini kamu masih berada di tengah ujian, jangan terburu-buru menilai bahwa semua yang terjadi adalah keburukan. Karena bisa jadi di balik apa yang terasa berat saat ini, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah untuk masa depanmu. Dan bisa jadi kemampuan melihat hikmah di balik ujian adalah tanda bahwa rezeki dan keberkahan sedang bergerak mendekat. Yang keempat, kamu tidak lagi menyimpan terlalu banyak kemarahan kepada takdir. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang begitu kecewa terhadap hidupnya. Ia sulit menerima kenyataan. Ia marah terhadap keadaan. Ia terus memikirkan mengapa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan semakin lama ia memelihara kemarahan itu, semakin berat pula langkah hidupnya. Karena kemarahan kepada takdir tidak akan mengubah masa lalu. Ia hanya akan menguras ketenangan hari ini. Namun ketika hati mulai melihat hikmah di balik ujian, perlahan kemarahan itu berkurang. Bukan karena rasa sakitnya hilang sepenuhnya, bukan karena semua luka langsung sembuh, tetapi karena hati mulai memahami bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa alasan. Allah tidak pernah mengizinkan sebuah peristiwa terjadi tanpa hikmah. Sahabatku, ketika seseorang mulai menerima takdir dengan lapang, ia sedang membebaskan dirinya dari beban yang sangat berat. Ia tidak lagi terus bertengkar dengan masa lalu. Ia tidak lagi terus mempertanyakan hal-hal yang tidak bisa diubah. Ia mulai fokus menjalani hari ini dengan lebih tenang. Dan hati yang tenang lebih mudah menerima berbagai bentuk rezeki yang Allah kirimkan. Yang kelima, kamu menyadari bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian. Sahabat namun kolbu, dalam hidup ini ada banyak hal yang pernah hilang dari genggaman kita. Mungkin kesempatan, mungkin hubungan, mungkin pekerjaan, mungkin sesuatu yang sangat kita cintai. Saat kehilangan itu terjadi, rasanya begitu menyakitkan. Kita merasa hidup menjadi kosong. Kita merasa Allah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Namun seiring waktu, sebagian dari kita mulai memahami sesuatu. Bahkan tidak semua kehilangan adalah kerugian. Ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita. Ada pintu yang tertutup karena Allah ingin membuka pintu yang lebih baik. Ada perpisahan yang terjadi karena Allah ingin mempertemukan kita dengan sesuatu yang lebih tepat. Ada kegagalan yang hadir karena Allah ingin mengarahkan kita menuju jalan yang lebih sesuai.
Sahabatku, ketika hati mulai mampu melihat hal ini, hidup menjadi jauh lebih ringan. Karena kita tidak lagi memandang setiap kehilangan sebagai akhir dari segalanya. Kita mulai percaya bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan keyakinan seperti inilah yang membuat hati lebih siap menyambut berbagai kebaikan yang akan datang. Yang keenam, kamu menjadi lebih peka terhadap nikmat yang selama ini terabaikan. Sahabatku, salah satu hikmah dari ujian adalah kemampuannya membuka mata hati. Hal-hal yang dulu dianggap biasa, tiba-tiba terasa sangat berharga. Kesehatan, keluarga, waktu, ketenangan, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bangun dan menjalani hari. Semua itu mungkin pernah luput dari perhatian ketika hidup berjalan mudah. Namun setelah melalui ujian, kita mulai menyadari nilainya. Kita mulai menyadari bahwa ternyata Allah telah memberikan begitu banyak nikmat. Dan kesadaran ini melahirkan syukur yang lebih dalam. Bukan syukur yang hanya muncul ketika mendapatkan sesuatu, tetapi syukur yang lahir dari pemahaman bahwa Allah telah begitu baik kepada kita selama ini. Sahabat namun kolbu, orang yang mampu melihat nikmat di tengah ujian adalah orang yang memiliki hati yang kaya. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang kemampuan menghargai apa yang sudah diberikan. Dan seringkali hati yang penuh syukur adalah hati yang paling dekat dengan keberkahan. Yang ketujuh, kamu mulai percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sahabatku, ketika ujian masih baru, sulit rasanya untuk melihat sesuatu yang baik di baliknya. Yang terlihat hanya kesedihan, yang terasa hanya kehilangan, yang terdengar hanya suara kekecewaan. Namun ketika waktu berlalu dan hati mulai tenang, muncul keyakinan yang berbeda. Kamu mulai percaya bahwa Allah tidak mungkin mengizinkan semua ini terjadi tanpa tujuan. Kamu mulai percaya bahwa ada kebaikan yang sedang dipersiapkan, meskipun kamu belum tahu bentuknya, meskipun kamu belum melihat jalannya, meskipun kamu belum mengetahui kapan datangnya. Sahabat namun kolbu, inilah salah satu bentuk husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepadanya, percaya bahwa di balik setiap ketetapannya ada kasih sayang, percaya bahwa di balik setiap penundaan ada hikmah, percaya bahwa di balik setiap ujian ada pertumbuhan. Dan ketika hati sampai pada titik ini, ia tidak lagi mudah putus asa, karena ia tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupnya, meski belum semuanya terlihat hari ini. Sahabat namun kolbu, kemampuan melihat hikmah di balik ujian bukan berarti hidup menjadi tanpa kesedihan, tetapi itu membuat kesedihan memiliki makna. Dan ketika sebuah ujian memiliki makna, hati menjadi lebih kuat untuk menjalaninya. Yang kedelapan, kamu lebih mudah memaafkan dan melepaskan luka masa lalu. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda bahwa hati mulai memahami hikmah di balik ujian adalah kemampuannya untuk melepaskan, bukan melupakan sepenuhnya, bukan berpura-pura bahwa rasa sakit itu tidak pernah ada, tetapi menerima bahwa masa lalu telah terjadi dan tidak bisa diubah. Ada orang yang bertahun-tahun terikat oleh luka lama, masih marah kepada seseorang, masih kecewa terhadap keadaan, masih menyimpan kepahitan yang terus menguras energi jiwa. Akibatnya, langkah hidup terasa berat, karena sebagian hati masih tertinggal di masa lalu. Namun ketika Allah membuka pemahaman baru, perlahan hati mulai melihat bahwa setiap kejadian memiliki pelajaran. Setiap luka membawa kedewasaan, setiap kehilangan membawa pemahaman, dan dari situlah muncul kemampuan untuk memaafkan. Sahabatku, memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang salah.
Memaafkan adalah membebaskan hati agar bisa melanjutkan perjalanan, karena hati yang dipenuhi kepahitan sulit menerima ketenangan, dan hati yang penuh ketenangan lebih mudah menerima rezeki yang Allah siapkan. Yang kesembilan, kamu mulai menyadari bahwa ujian telah mengubahmu menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat namun kolbu, cobalah melihat dirimu hari ini. Bandingkan dengan dirimu beberapa tahun yang lalu. Mungkin kamu sekarang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, lebih menghargai waktu, lebih menghargai orang-orang yang tulus, lebih menghargai nikmat yang sederhana. Dan jika semua itu terjadi, kemungkinan besar ada peran ujian di dalamnya. Karena seringkali pelajaran terbesar dalam hidup tidak datang dari kenyamanan. Pelajaran terbesar justru datang dari kesulitan. Kesedihan mengajarkan empati, kegagalan mengajarkan kerendahan hati, penantian mengajarkan kesabaran, kehilangan mengajarkan rasa syukur. Sahabatku, ketika kamu mulai melihat bahwa ujian telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik, maka kamu tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari proses pendidikan yang Allah berikan. Dan pemahaman seperti ini membuat hati lebih damai, karena kamu menyadari bahwa tidak ada satupun air mata yang terbuang sia-sia. Semua memiliki peran dalam membentuk dirimu hari ini. Yang ke-10, kemampuan melihat hikmah adalah tanda bahwa Allah sedang mematangkan hatimu untuk rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah renungan yang paling dalam dari pembahasan kita hari ini. Mengapa tidak semua orang mampu melihat hikmah di balik ujian? Karena melihat hikmah membutuhkan hati yang matang, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keimanan, membutuhkan kedekatan dengan Allah. Dan ketika seseorang mulai memiliki kemampuan itu, berarti ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalamnya. Ada kedewasaan spiritual, ada keluasan hati, ada ketenangan jiwa. Sahabatku, Allah seringkali tidak langsung memberikan rezeki besar kepada seseorang. Allah terlebih dahulu mempersiapkan hatinya, karena rezeki besar yang membutuhkan hati yang siap. Keberhasilan membutuhkan kerendahan hati, kelapangan membutuhkan rasa syukur, kecukupan membutuhkan kebijaksanaan, dan semua itu seringkali dibentuk melalui ujian. Maka jika hari ini kamu lebih mudah melihat hikmah daripada hanya melihat kesedihan, lebih mudah bersyukur daripada mengeluh, lebih mudah belajar daripada menyalahkan keadaan, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu, mempersiapkan hatimu, mempersiapkan jiwamu, mempersiapkan langkahmu untuk menerima kebaikan yang lebih besar di masa yang akan datang. Sahabat namun kolbu, tidak ada satupun ujian yang Allah berikan tanpa tujuan. Tidak ada satupun kesedihan yang hadir tanpa hikmah. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Meskipun hari ini mungkin kamu belum memahami semuanya, meskipun hari ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab, meskipun hari ini masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, percayalah, Allah mengetahui apa yang sedang Dia lakukan dalam hidupmu. Allah mengetahui mengapa kamu harus melewati jalan ini. Allah mengetahui mengapa kamu harus menunggu selama ini. Dan Allah mengetahui kebaikan yang sedang Dia siapkan untukmu. Maka jangan menyerah ketika ujian datang. Jangan kehilangan harapan ketika keadaan terasa sulit. Jangan berhenti berdoa ketika jawaban belum terlihat. Karena bisa jadi saat ini Allah sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Dan bisa jadi kemampuanmu melihat hikmah di balik ujian adalah salah satu tanda bahwa pintu rezeki dan keberkahan sedang bergerak mendekat. Tetaplah berjalan, tetaplah bersabar, tetaplah bertawakal, dan tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sahabat namun kolbu,
Jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tulis doa, harapan, atau pelajaran hidup yang Anda dapatkan dari ujian yang pernah dilalui di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang menghadapi ujian kehidupan. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.